Shalom, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tetap bersama saya, Pendeta Binsar Sianipar dari Gereja Alkitab Allah Esa. Bapak Ibu Saudara sekalian yang diberkati Yesus Kristus Allah yang benar. Kita hidup di tahun 2022, ya. Di zaman sekarang ini, pertanyaannya yang muncul, ya, bagaimana kita bisa selamat masuk surga? Ya. Maka banyak yang akan menjawab, kelompok dari orang-orang yang bukan Kristen, tetapi mengaku Kristen. Mereka mengatakan, oh yang penting percaya saja sama Yesus, pasti selamat. 100% tidak benar. Kenapa? Kita harus melihat konteks waktunya. Ya, yang tadi itu pasti salah. Yesus yang mana? Ya, masih dilihat dulu. Percaya Yesus jadi apa? Kalau hanya percaya Yesus cuma jadi anak, jadi putra, jadi Tuhan bukan Allah, maka itu tak berguna, tetap saja binasa. Itu. Ajaran doktrin gereja, ya, begitu menguasai jemaat, ya, sudah menyetir pikiran jemaat, ya. Ritual gereja, adat gereja begitu mencengkeram jemaat, ya. Bapak gereja menguasai doktrin yang diajarkan dengan sistem cuci otak. Bagaimana jalan keluarnya? Bapak Ibu, saudara sekalian yang dikasihi Allah yang benar, Yesus Kristus, kita bahas tema ini kita bahas tema ini, ya, berdasarkan apa yang tertulis di Alkitab, ya. Jadi bagaimana kita bisa selamat di zaman sekarang? Yang pertama, iman, ya. Harus percaya, ya, beriman kepada Yesus Kristus sebagai satu-satunya Allah. Ya, Roma 16 ayat 27. Ya. Roma 16 ayat 27. Bagi dia satu-satunya Allah, bukan tiga, yang penuh hikmat, oleh Yesus Kristus segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jadi beriman itu harus kepada Yesus Kristus, ya. Yesus Kristus Allah yang benar. 1 Yohanes 5 ayat 20. Keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. 2 Timotius 3 ayat 15. Semuanya kepada Yesus Kristus. Tidak ada beriman kepada Bapa selamat. Tidak ada beriman kepada Allah Tritunggal selamat. Ya. Jadi kalau begitu, beriman hanya kepada Yesus Anak, Yesus Putra, Yesus Tuhan yang masih sujud kepada Allah, itu sama saja tidak berguna. Itu pasti binasa. Ya. Jadi beriman, ya, selain kepada Yesus Kristus, perhatikan, ya, Yesus Kristus itu Yesus Allah, ya. Di luar itu maka tidak bisa selamat. Jadi iman itu harus kepada Yesus Kristus. Itu yang pertama, supaya selamat. Yang kedua, dibaptis, ya, dalam Markus 16 ayat 16. Ya, selain beriman harus dibaptis yang benar.
Alkitabiah, yaitu baptis secara selam, terlentang. Ya. Baptisnya itu harus secara selam dan terlentang. Ya. Roma 6 ayat 3. Di dalam nama Yesus Kristus, ya, Kisah 10 ayat 48. Maka nama kita tertulis dalam kitab kehidupan. Ya. Setelah itu nanti Yesus sendiri yang akan membaptis kita dengan Roh Kudus. Yohanes 1 ayat 33. Ya. Jadi setelah beriman kepada Yesus Kristus, memberi diri dibaptis, itu yang kedua, dengan baptisan yang benar, ya, selam terlentang, ya. Ya. Lalu dalam nama Yesus Kristus, itu yang kedua. Ya. Yang ketiga, kerjakan keselamatan, jaga iman. Ya. Filipi 2 ayat 12. Kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar pada Allah. Jangan lakukan dosa yang mendatangkan maut. Ya. 1 Yohanes 5 ayat 16-17. Ya. Segala perbuatan baik akan disediakan Allah. 2 Timotius 3 ayat 17. Dan perlindungan Allah kepada kita dari si jahat. 1 Yohanes 5 ayat 18. Nah, itu supaya kita selamat. Jadi jangan berbuat dosa yang mendatangkan maut. Ya. Menolak Roh Kudus, bunuh diri, murtad, itu dosa yang mendatangkan maut. Jangan lakukan itu. Yang keempat, supaya kita selamat saat ini, pertahankan sampai mati dalam Kristus. Ya. 1 Tesalonika 4 ayat 16-17. Hanya yang mati dalam Kristus yang kelak dibangkitkan. Amin. Jadi ada, paling tidak ada 4 untuk kita selamat yang di saat ini, ya. Beriman kepada Yesus Kristus, lalu dibaptis dengan benar, ya, dalam nama Yesus, ya, terlentang, tenggelam, ya, selam itu, ya. Kerjakan keselamatan dan jaga iman. Pertahankan sampai mati dalam Kristus. Itu 4 itu, maka nama kita tercatat dalam kitab kehidupan anak domba. Dan kelak kita yang akan dibangkitkan pada kebangkitan yang pertama untuk menerima mahkota. Amin. Perbuatan baik itu ditukar dengan mahkota. Jadi bukan perbuatan baik itu yang membuat kita masuk surga. Tidak. Jangan salah, ya. Lalu sekarang pertanyaan seputar keselamatan. Apakah kalau sudah percaya Allah Esa, Yesus Kristus, masih bisa berbuat dosa? Ada 2 kemungkinan jawaban. Masih bisa dan tidak bisa. Ya. Masih bisa berbuat dosa, tapi dosa yang tidak mendatangkan maut. 1 Yohanes 5 ayat 16-17. Masih bisa setiap saat. Punya hati dengki aja itu dosa. Mengucapkan kata-kata yang tidak senonoh aja itu dosa. Tapi itu tidak mendatangkan maut. Ya. Itu tidak berbuat dosa lagi yang mendatangkan maut, ya. 1 Yohanes 3 ayat 9. Ya. Itu bisa. Setelah percaya Yesus masih tetap berbuat dosa, karena kita tinggal dalam dunia yang penuh dengan dosa. Ya. Yang kedua, beriman kepada yang lain, misalnya Bapa dan Allah lain. Bagaimana? 100%, ya, tidak selamat. Iman itu tidak bisa kompromi, tidak bisa dibuat lentur sesuka kita. Misalnya beriman kepada Bapa dalam nama Yesus, Bapa Yesus, atau dibalik Yesus Bapa, juga Bapa Yahweh, nah, itu pasti tidak selamat.
Ya. Segala usaha manusia yang membuat iman dibuat lentur oleh Yesus disebut apa? Suam-suam kuku alias ragu-ragu akan dimuntahkan Allah. Terdapat dalam Wahyu 3 ayat 16. Yang kedua ya. Yang ketiga, ini pertanyaannya, apa itu dosa maut? Tadi sudah dijawab, tapi saya akan ulangi. Yaitu dosa yang tidak diampuni. Itu dosa maut. Dosa yang tidak diampuni. Terdiri dari 3 dosa. Ya. Menghujat Yesus Roh Kudus. Ya, Matius 12 ayat 32. Lalu murtad, Ibrani 6 ayat 6. Yang ketiga bunuh diri, ya, binasakan tubuh, 1 Korintus 3 ayat 17. Nah itu dosa yang mendatangkan maut, yang tidak akan diampuni. Ya. Sedangkan dosa selain yang 3 dosa itu masuk golongan dosa, ya, tidak termasuk masuk dalam golongan dosa yang tidak mendatangkan maut. Maka berlaku Yesaya 1 ayat 18. Meskipun dosamu merah seperti kirimisi dan kain kesumba, akan menjadi putih seperti salju dan bulu domba. Nah itu ya, dosa yang tidak mendatangkan maut ya. Yang keempat, pertanyaannya ya, bagaimana cara dosa kita yang merah itu diampuni? Dengan cara dibenarkan oleh penebusan Kristus. Ya, Roma 3 ayat 24. Tidak perlu lagi pakai potong kambing, potong domba sebagai korban penembus dosa. Ya, sudah jawab ya. Yang kelima, perbuatan baik kita dihitung tidak? Ya, saat pengangkatan orang percaya, Matius 16 ayat 27. Saat itu Yesus akan membalas sesuai perbuatan kita. Apa maksudnya membalas sesuai perbuatan? Akan ditukar dengan mahkota. Ya. Matius 25 ayat 34. Kita akan menerima kerajaan yang dilambangkan dengan mahkota. Ada 5 ya, 5 jenis mahkota di Alkitab. Ada yang bisa dapat 1, ada yang 2, ada yang 3, ada yang 4, ada yang 5. Itu sesuai dengan perbuatan kita. Nah, itu. Ya. Yang keenam, apakah kelak ada penghukuman bagi orang percaya Yesus Tuhan Allah satu-satunya? Jawabannya, tidak ada penghukuman. Roma 8 ayat 1. Demikianlah tidak ada penghukuman yang percaya Yesus Kristus. Tidak ada penghukuman, otomatis tidak dihakimi juga. Ya, cukup dilihat di dalam kitab kehidupan apakah namanya tertulis, tidak ada tertulis atau tidak. Itu ya jawabannya. Yang ketujuh, kalau ada 2 orang yang satu percaya Yesus, yang satunya lagi percaya Tritunggal, lalu dua-duanya mati, apa yang terjadi? Orang yang percaya Yesus, maka rohnya akan dibawa malaikat-malaikat ke Firdaus. Ya, Lukas 16 ayat 22. Ya. Kelak ikut kebangkitan pertama saat anak domba datang di awan. 1 Tesalonika 4 ayat 16. Diberi upah berupa mahkota. Ya. Matius 25 ayat 34. Lalu masuk surga di langit, ya. Surga yang terdapat dalam Kisah 7 ayat 49. Kelak, jika bumi baru sudah dicipta, surga yang di langit itu akan diturunkan ke bumi baru, ya. Disebut surga Yerusalem baru, ya. Wahyu 21 ayat 1 sampai 27. Bagi yang percaya Tritunggal, rohnya dibawa setan-setan masuk ke dalam alam maut, ya. Panas, haus, tersiksa. Terdapat dalam Lukas 16 ayat 23. Lalu kelak akan ditinggal, tidak ikut pada kebangkitan yang pertama, ya, saat anak domba datang di awan. Tapi kelak dibangkitkan rame-rame, ya, kebangkitan yang kedua, ya,
untuk dihakimi bersama keyakinan lain yang tidak percaya Yesus. Dan semuanya masuk neraka lautan api. Wahyu 20 ayat 12 dan 15. Jadi nasib penyembah Allah Tritunggal 100% senasib dengan agama lain di luar Kristen. Alkitab yang menulis seperti itu, ini bukan ngarang. Amin. Jadi kalau mau selamat, iman kepada Yesus Kristus, memberi diri dibaptis dengan benar, telentang tenggelam dalam nama Yesus, pertahankan iman sampai mati, kerjakan keselamatan. Jangan pernah menyangkal namanya, nama Yesus Kristus. Baru nama kita tercatat dalam kehidupan, kitab kehidupan anak domba. Itu. Nah, kalau percaya, kalau beriman kepada yang lain, bukan kepada Yesus Kristus, seperti beriman kepada Tritunggal, pasti masuk tuh kala maut. Tidak ikut bangkit pada kebangkitan yang pertama, tapi dibangkitkan pada kebangkitan yang kedua untuk dihakimi bersama penganut agama-agama lain. Dan tidak ada satupun yang lolos. Itu Alkitab. Amin. Baca Alkitab, sembahlah Yesus sebagai Tuhan Allah yang benar, satu-satunya Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom.